mahasiswa. Saya menjabat di BLBC Surabaya pertengahan tahun 2017 dan berakhir Desember tahun 2019. Saya Kusuma Santi Wahyuningsih. Saya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 pernah menjabat sebagai Kepala BPIB atau sekarang BLBC Surabaya. Nama saya Muhammad Sattari. Pada tahun 2010 sampai 2015 saya menjabat sebagai Kepala BPIB atau Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Surabaya. Nama saya Yudiarto. Saya diamanah menjabat di namanya BPIB ya, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Surabaya tahun 2008 sampai dengan 2010. Nama saya Abdul Haris. Saya pernah menjabat sebagai Kepala Balai PIB Surabaya mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Nama saya Sudarjo. Saya tugas di BPIB Surabaya tahun 2001 hingga 2003. BPIB juga baru, pegawainya memang sedang masih sedikit, 10 orang. Yang biasanya saya jadi kepala kantor anak buah banyak, jadi saya agak kaget. Yang biasanya anak buahnya banyak, sekarang hanya 10 orang, tapi kerja dengan efektif. Artinya walaupun 10 orang, semua pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Dari segi ruangan, kita dahulu menggunakan ruangan di Kanwil Surabaya sebagai loka waktu itu. Karena loka berarti ruangannya sangat kecil. Nah, pada saat menjadi BPIB saat itu masih belum diperluas ruangannya, sehingga pada saat saya menjadi Kepala BPIB, saya mencoba untuk memperluas ruangan dengan cara meningkatkan membuat ruangan menjadi bertingkat sehingga ruang pengujiannya menjadi lebih luas. Kondisi saat itu ya memang beda dengan sekarang. Sekarang saya kira sudah sangat maju ya. Saat itu kita ada 1 kepala balai bersama 2 pejabat selotpan dan 11 pelaksana umum pemeriksa, yaitu dari segi SDM. Ya, dari segi peralatan ya memang sudah ada STR, AS, kemudian OES ya. Pengujiannya pun mungkin ya dominan satu kawat besi baja, kemudian campuran antara bahan plastik dan tekstil. Dan memang banyak kita masih komoditi impor yang kita uji ya. Pada tahun 2010, waktu saya pertama menjabat di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Surabaya, jumlah pegawai sangat terbatas, demikian juga peralatan. Kami hanya mempunyai 4 tenaga analis, merangkap juga penyelia, sehingga pengujian tidak begitu cepat ya, dan di samping itu juga peralatan maupun instrumen yang ada sangat terbatas, sehingga pada tahun tersebut kita untuk mencapai target 3 hari kerja sangat-sangat susah. Pembangunan gedung dari BPIB atau BLBC Surabaya dimulai di tahun 2015 dan kemudian diresmikan di tahun 2017. Pada masa tersebut juga kami di BPIB Surabaya sedang melakukan kegiatan untuk persiapan memperoleh ISO 17025, yaitu merupakan suatu standarisasi terutama untuk laboratorium. Pada periode tersebut pula kami melakukan banyak sekali kegiatan. Di antaranya adalah kita melakukan kerjasama dengan laboratorium yang lain yang memang sudah terakreditasi, dan kita melakukan benchmark di situ, antara lain dengan laboratorium di BNN terkait dengan narkotika, berbagai jenis baru dari narkotika, kemudian bagaimana kita melakukan pengujiannya, kita melakukan benchmark di situ dan belajar di situ. Demikian juga dengan laboratorium yang ada di BPOM, yaitu terkait dengan barang-barang kosmetika dan juga obat-obatan. Dan juga dengan salah satu laboratorium
yang terakreditasi terkait dengan pengujian hasil tembakau. Sehingga akhirnya pada saat sekarang ini BLBC Surabaya bisa melakukan pengujian dari hasil tembakau secara kuantitatif. Hal ini juga sangat bisa memberikan sumbangsih terhadap database yang kami bangun pada saat itu, yaitu database hasil tembakau dan juga database NPP, narkotika, prekursor dan psikotropika, dan juga kami membangun database SPIP. Pada tahun 2018 kami berhasil meraih predikat ISO 17025. Kami dapat membangun satuan pelayanan. Yang pertama, satuan pelayanan Ngurah Rai. Yang kedua, satuan pelayanan Balikpapan. Yang ketiga, satuan pelayanan Bitung. Tahun 2019 kami juga membangun beberapa satuan pelayanan seperti Banjarmasin, Sampit, Kota Baru, Pantoloan, dan Pangkalan Bun. Saya juga mengucapkan selamat kepada BLBC Surabaya yang telah meraih predikat WBK dan WBM. Semoga BLBC Surabaya menjadi laboratorium terbaik yang mendukung tugas dan fungsi Bea dan Cukai. Dari waktu ke waktu, BLBC Surabaya berkembang semakin maju, semakin pesat. Karena peningkatan kualitas dari pengujiannya yang didukung oleh peningkatan kualitas dari SDM-nya. Dan kami berharap semua di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BLBC Surabaya bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi secara signifikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari sisi pelayanan maupun dari sisi pengawasan. Maju terus BLBC Surabaya, tetap jaya, tetap berdasarkan integritas. Saya harap bahwa BLBC Surabaya dapat bersinergi dengan baik dengan BLBC Jakarta maupun dengan BLBC Medan, sehingga pengujian dari kita sebagai bagian dari Bea Cukai dapat lebih akurat dan lebih cepat. Kita tahu Bea Cukai sudah laboratoriumnya sudah diakui sebagai regional custom laboratory. Saya kira kita perlu aktualkan itu pada kegiatan yang lebih real ya, seperti ya, kita harus mulai menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman pegawai Bea Cukai dari negara lain. Dan kita juga perlu meningkatkan, membuat itu kerja maupun metode pengujian terkait untuk penetapan di harmonisasi sistem number di buku tarif kita ya, karena beberapa pengujian di Bea Cukai itu sangat spesifik yang tidak ditemukan di metode pengujian dari literatur atau dari bidang-bidang yang sudah ada di selama ini. Saya berharap tentu BLBC sekarang jauh lebih bagus ya, bekerja lebih profesional karena didukung dengan tenaga atau SDM yang lebih mumpuni dan berkualitas. Juga ruangannya juga semakin luas, lebih memadai, dan peralatan instrumen yang lebih canggih lagi, sehingga harapannya BLBC ini apalagi sudah mendapatkan ISO ya, kalau tidak salah sudah mendapatkan ISO, tentu bisa bekerja dengan lebih bagus lagi dan menghasilkan hasil pengujian yang lebih akurat. Mudah-mudahan berkembang dengan baik, karena jenis harga barang-barang sekarang itu makin banyak jenisnya, sehingga alat untuk memeriksa jenis barang itu juga harus menyesuaikan, harus diperbanyak lagi, harus modern lagi, sehingga semua barang bisa diperiksa dengan baik dan teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mbah Roni, selaku Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT dan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada kita semua berikut nikmat, khususnya nikmat sehat pada sampai saat ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pendahulu dan para senior saya yang telah memimpin Balai Laboratorium Bea Cukai dari masa ke masa, mulai dari Bapak Sudarjo, Bapak Abdul Haris, Bapak Yudiarto, Bapak Muhammad Saptari, Ibu Kusuma Santi, dan tak lupa juga kepada Bapak Indra Siswa yang telah memberikan yang terbaik, yang telah memberikan bimbingan kepada Balai Laboratorium Bea Cukai kelas 2 Surabaya sehingga menjadi laboratorium yang sangat dibanggakan oleh institusi Bea Cukai. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan keluarga besar Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya yang sampai saat ini telah memberikan yang terbaik sehingga kita bisa berkinerja dengan baik, mendukung Bea Cukai dalam menjalankan tupoksinya. Mari kita semua bahu-membahu memberikan yang terbaik untuk institusi kita ini di tahun-tahun yang akan datang. Di pundak-pundak teman-teman semualah masa depan dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai itu berada. Saya selaku Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai mendoakan semoga Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya akan menjadi makin baik dan makin baik, menjadi institusi yang terkemuka dunia dan menjadi kebanggaan tidak hanya institusi Bea Cukai tapi juga negara Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.